Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sebuah artikel kini muncul di mana memberitakan soal bom bunuh diri yang dilakukan oleh Adrian sendiri. Keputusan Adrian mengorbankan benteng langitnya untuk menghentikan benteng langit dan 200 Vanguard Raven menimbulkan pro kontra. Selain itu juga, kabar mengenai serangan balik Adrian yang berhasil membuat kastil Raven runtuh dan mengakibatkan kerugian besar telah tersebar. Namun dari berita itu, lebih banyak yang menyimpulkan jika Adrian berhasil mengalahkan Raven Margrave. Berkat pengaruh platform media, Adrian bisa mendapatkan lebih banyak dukungan hingga ia bisa menjadi seorang influencer hanya dalam waktu sehari. Namun William masih khawatir karena Adrian telah menjatuhkan nama seorang bangsawan terkenal dan mungkin akan banyak yang menyalahkannya. Adrian tahu maksud kekhawatiran William, tapi ia mengatakan untuk tidak peduli dengan reaksi dari orang lain. Menurut Adrian, yang terpenting adalah ia bisa melakukan rencananya karena ia tidak akan pernah mundur. William paham karena Adrian selama ini telah menjalani kehidupan yang penuh tekanan karena Cedric dan Anna. Insiden kekalahan Raven menimbulkan kontroversi baik dalam maupun luar negeri. Beberapa artikel banyak yang mengkritik Adrian, namun opini netizen dan pihak netral sekarang mulai bergabung pada pihaknya. Opini publik benar-benar menguntungkan Adrian karena hampir seluruh negara mendukungnya. Jadi Adrian berpikir untuk mendapatkan dukungan mereka dengan membuktikan dirinya berbeda dengan bangsawan lainnya. Adrian sebenarnya ingin menghancurkan struktur antara bangsawan dan rakyat jelata yang bermasalah karena beberapa rakyat jelata memiliki talenta seperti yang ia kumpulkan. Revo dan Sylvia tiba-tiba menemui Adrian untuk menyampaikan jika ada perintah yang ditunjukkan untuk Adrian. Adrian tampaknya sudah cukup tahu surat perintah itu dari siapa. Dari surat itu, Adrian menebak jika ada 3 kemungkinan, yaitu permainan Raven Margrave, kedua, bangsawan tinggi ingin menekannya, dan ketiga, penasihat kerajaan ingin menjinakkannya. Adrian sudah menebak jika mereka tidak ingin mencoba berteman dengannya karena mengirimkan surat perintah yang sangat singkat. Adrian kemudian menanyakan apa yang paling disukai oleh para bangsawan dan Rayford mengatakan itu adalah uang. Adrian setuju dengan hal itu, jadi Adrian berencana menggunakan uang untuk mengubah pendapat mereka, baik para bangsawan ataupun keluarga kerajaan. Rayford ingin mendengarkan penjelasan lebih lanjut, lalu Adrian menjelaskan jika ia mendapatkan banyak uang dari investasi dan jika ia membayar pajak atas uang itu, mereka pasti akan berubah pikiran. Mengetahui jika Adrian ingin mengalihkan isu dengan membuat isu lain, membuat William dan Rayford kehabisan kata-kata. Karena Adrian tidak ingin berdebat panjang, Adrian langsung menunjukkan tabungan miliknya yang memiliki banyak sekali nol di belakangnya. William sangat takjub dengan hobi Adrian yang mengumpulkan puluhan miliar jarahan sebagai hobi argemage. Tapi Adrian ingin William menghitung ulang berapa banyak nolnya. Mereka yang mengetahui jika Adrian memiliki tabungan sebesar 60 triliun sangatlah terkejut karena tak menyangka Adrian memiliki uang sebanyak itu. William menanyakan apakah Adrian adalah seorang reinkarnator atau seseorang yang bisa melihat masa depan, tapi Adrian mengatakan hanya beruntung saja. Rayford yang tahu anaknya memiliki uang triliunan menjadi yakin jika para bangsawan dan keluarga kerajaan akan gila. Adrian menanyakan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan dan Rayford mengatakan itu 1/5-nya yang berarti 12 triliun jarahan. Adrian menanyakan jika seorang bangsawan memberikan pajak dengan jumlah yang sangat besar, apakah kuil kerajaan akan memberikan pembebasan pajak?
Rayford mengiyakan karena jika Adrian menggunakan pedagang dari keluarga kerajaan, itu akan membebaskannya dari pajak atau setengah dari pajak yang dibayarkan. Adrian lega karena ia sebenarnya juga berencana untuk menggunakan 1/5 kekayaannya lagi, dan Rayford menanyakan apa yang ingin Adrian beli. Adrian mengatakan jika ia ingin membeli lebih banyak benteng langit dan perlengkapan set Vanguard. Berita tentang Adrian yang baru saja membayar pajak berjumlah triliunan langsung tersebar dan membuat banyak bangsawan terkejut. Di sisi lain, Otis yang mengetahui Adrian membayar pajak triliunan memanggilnya pria gila karena tahu cara membuat orang-orang terkejut. Istri Otis menanyakan apakah Adrian adalah staf yang sering dibicarakannya itu, dan Otis mengiyakan meskipun Adrian kini bukan stafnya lagi karena akan menerima gelar sebagai Archmage. Otis ingin agar Michelle mengenalnya, tapi Adrian sudah menjadi orang yang besar hanya dalam beberapa waktu saja, dan istri Otis berharap Otis mau memperjuangkannya karena ia ingin menjadikannya menantu. Namun, Michelle mengatakan wajah Adrian memang tipenya, tapi ia tidak ingin mengambil keuntungan dari pasangannya, jadi ia ingin mendapatkan otoritasnya sendiri terlebih dulu. Ibu Michelle menanyakan bagaimana caranya, dan Michelle mengatakan itu akan terjadi setelah ia mendapatkan warisannya Lukas. Ibu Michelle yang gemas tentunya mencubit pipi anaknya yang masih keras kepala ingin mencari warisan itu. Tapi Michelle masih ngotot jika ia pasti akan menemukannya. Otis kemudian mengatakan pendapatnya jika lebih masuk akal apabila Adrian adalah orang yang menemukan warisan Lukas karena keberaniannya itu. Otis mengingat jika Adrian tidak memiliki keberadaan yang kuat, tapi mampu bersembunyi di balik keluarga Riverdale. Belum lagi, Adrian mampu menyembunyikan dirinya dengan sempurna sampai menjadi seorang Archmage. Michelle juga mengatakan jika semua aset milik Adrian telah dipastikan berasal dari investasi, dan Otis berpikir mungkin ada kesepakatan antara keluarga Riverdale dengan bangsawan Reinhardt. Michelle kemudian menanyakan apakah ayahnya suka membaca novel teori konspirasi, dan sebuah berita baru muncul. Berita itu mengumumkan jika Republik Brius dengan keberuntungannya telah menemukan warisan yang ditinggalkan Manuel Lukas. Otis cukup terkejut, tapi Michelle lebih terkejut lagi karena ia sudah mengklaim jika warisan itu adalah miliknya. Sekarang kita kembali ke game Chronicle Online, di mana sekarang Adrian dan Archia sedang bersantai di ruang istirahat menara Manuel Lukas. Adrian cukup malas hari ini karena tidak bisa menyerap buku penelitian seperti halnya buku skill. Adrian merasa hari-harinya semakin sibuk, di mana besok harus menghadiri inspeksi, besoknya lagi menghadiri pesta dari bangsawan, lusanya harus membeli benteng langit dan perlengkapan Vanguard. Adrian tidak bisa berhenti begitu saja, jadi ia menyempatkan untuk login ketika memiliki waktu senggang. Hanya kurang dari 1% dari ribuan buku, Adrian baru menemukan buku penelitian tentang militer. Meski senjata ditemukan oleh Lukas dan membuat cara berperang jadi berbeda, namun Lukas adalah orang yang tetap menentang adanya perang. Adrian menyadari jika penelitian yang banyak dilakukan Lukas adalah sihir teleportasi antar dimensi. Selama hidupnya, Lukas hanya sibuk untuk meneliti sihir agar bisa pulang ke rumahnya. Banyak orang yang bilang Lukas mengubah dunia ini, tapi kenyataannya ia hanya merindukan rumahnya. Alasan Lukas meninggalkan jejaknya adalah untuk bertemu dengan orang yang berasal dari bumi. Tapi sayangnya, itu terjadi setelah Lukas meninggal dan Adrian mendapatkan warisannya. Adrian memang ingin kembali, tapi ia sudah memiliki ibu yang menyayanginya di sini. Terlebih akan lebih bagus jika ia bisa berkelana ke berbagai dimensi. Adrian berpikir, mungkin saja Lukas sengaja ingin orang lain menyelesaikan penelitiannya, dan Lukas berharap agar sang penemu bisa mewujudkan harapannya. Jika itu memang harapan Lukas sebelum kepergiannya sambil meninggalkan warisannya, Adrian ingin melakukannya sebaik mungkin.
Kester yang mendengar perkataan itu memuji Adrian karena tahu menghormati Lukas yang telah tiada. Adrian mengatakan itu hanyalah reaksi normal untuk orang biasa sepertinya, dan Kester memuji lagi Adrian karena sangat rendah hati. Adrian kemudian menanyakan soal manipulasi uangnya karena mungkin saja mereka menemukan jika itu adalah tindakan pencucian uang. Kester mengatakan ada sedikit kemungkinan jika inspeksi mencari dan menggabungkan semua investor di seluruh dunia. Kester yakin mereka akan menemukan lebih banyak uangnya daripada perdagangan sebenarnya, tapi Adrian merasa mereka tidak akan melakukannya. Ide bagus untuk mengalihkan isu Raven dengan uang, tapi itu membuat banyak perhatian tertuju padanya. Terlebih akan jadi masalah jika orang-orang tahu jika dirinya telah menemukan warisan Lukas. Kemungkinan besar Adrian juga akan kehilangan apa yang ia miliki, jadi harus dirahasiakan. Karena itu pula, Adrian memiliki sebuah rencana dan menanyakan bagaimana jika mereka membuat fake lucky counter berjalan.